Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Kali ini saya masih membahas tentang Vue CLI dan saya akan membahas tentang metadata. Nah, sebetulnya di setiap routing dari Vue CLI itu bisa kita letakkan metadata. Jadi seperti apa metadata itu bisa kita lihat langsung saja. Nah, di sini saya akan membangun dari awal ya, tentang projectnya. Jadi saya letakkan di sini aja nih. Misalnya di sini saya buat projectnya seperti biasa ya. Untuk membuat project sudah pernah saya jelaskan ya. View create misalnya meta app. Oke. Nah, di sini saya akan pilih yang default ya. View 3 Babel Sline ini ya. Oke, saya menggunakan Vue CLI 5.0.8. Ini proses pembuatan projectnya, kita tunggu saja. Baiklah, setelah kita selesai membuat projectnya, kita masuk ke dalam folder ini ya, meta F ini ya. Jadi cd meta das ya, das app ya. Nah, kita coba install routernya ya, routernya ya. Jadi untuk install ini pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. npm install view router, ini paket view router. Kita pakai yang versi terbaru, jadi kita tambahkan next ya. Oke, kita coba buka menggunakan Visual Studio Code. Baiklah, setelah terbuka seperti ini, nah seperti biasa nanti kita akan menggunakan Tailwind CSS untuk desain frameworknya ya. Jadi kita cari di docs, ada di play CDN, kita pakai yang CDN saja. Tapi untuk proses install Tailwind CSS di Vue CLI nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, di sini saya letakkan di dalam head ya. Nah, seperti ini. Kita save, ini kita tutup. Oke, untuk src pada components yang hello world ini kita delete aja. Oke, pada app.view kita delete juga, nanti kita akan buat sendiri. Dan pada main.js, nah ini dia nih. Kita coba ya. Pertama, saya akan coba import package routernya tadi ya. Jadi import create router, di sini ada ya. Sama create web history ya. Oke. Nah, di sini dia kita ambil dari view dari view router. Nih, ada nih. Nah, nih. Ya. Nah, ini ada create router sama bisa dilihat ya. Create router, lalu nanti ada create web history. Oke, kita coba gunakan ya. Kita coba buat sebuah variabel misalnya router, ini bebas ya. Oke, pertama kita coba modul create routernya. Ini pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya. Oke, ini saya percepat saja penjelasannya. Untuk detailnya sebetulnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, tentang pengenalan routing di Vue CLI. Nah, ini history. Oke, create web history. Oke. Nah, kita coba buat path-nya itu nanti ada berapa ya? Ada misalnya ada 3 ya. Ada home, ada informasi, misalnya ada login ya, seperti itu ya. Oke, tapi bebas ini ya. Ini staticesnya nanti setiap pad itu kita kasih metadatanya ya. Oke, nah di sini kita coba nanti sorry, ini root terlebih dahulu ya. Ini ada roads. Nah, nanti di sini ada
baru ada path-nya ya. Path pertama nanti untuk home seperti ini biasanya. Nanti kita akan panggil komponennya. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, nanti di sini ada path untuk misalnya untuk mengakses informasi ya. Misalnya kita kasih information atau info saja seperti ini. Nanti komponennya apa. Lalu nanti kita coba ada halaman login ya. Nah, seperti itu ya. Di sini nanti path login. Oke, seperti ini. Nah, nanti sebetulnya di setiap routing ini kita bisa sisipkan sebuah meta. Jadi setiap routing ini bisa menyimpan data ya. Jadi bisa dengan menggunakan satu variabel atau lebih nanti. Ini contohnya saya coba data ya dengan satu variabel aja, yaitu misalnya need login misalnya. Di sini saya akan buat false misalnya informasinya. Nanti boleh lebih ya, nggak harus satu ini need login atau nanti variabel apa saja ya. Oke, yang di sini nanti misalnya untuk mengakses routing info ini nanti dia perlu login misalnya. Kalau ini untuk mengakses routing home ini tidak perlu login ya. Jadi metadata seperti itu ya. Kita buat simpel aja, penting paham maksudnya ya. Nah, di sini. Nah, ini misalnya kita buat true. Jadi nilainya bebas ya, mau nilai apa saja. Di sini saya menggunakan nilai boolean yaitu true dan false ya. Nama juga kan data ya, metadata. Jadi mengenai datanya nanti bebas, mau string, mau angka, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba buatkan dulu. Ada 3 ya, ada home, ada info, ada login ya komponennya. Yang pertama itu home page .view misalnya. Oke, di dalam komponen itu juga kita buat login page .view. Oke, di dalam komponen ini juga kita buat misalnya info page .view ya, seperti ini. Oke, nah kita coba importkan terlebih dahulu ya. Di sini import pertama home page from titik components ya, karena semuanya terletak di dalam folder components ya. Lalu di sini nama file tadi adalah homepage, nggak perlu .view-nya ya. Oke, login page ya, ini nama objeknya kita buat seperti itu, tapi bebas sebetulnya. Components, nah ini juga nih nama filenya login page ya. Import misalnya apalagi info page from components info page ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk home ini kita buat home page ya, kita panggil objek ini. Lalu untuk info kita coba info page ya, kita panggil objeknya. Dan untuk login page ya. Oke. Nah, di sini kita coba sedikit modifikasi ya, konstanta app misalnya. Oke, seperti ini ya, f.mount supaya nanti router ini bisa kita gunakan ya. Nah, di sini app use nama variabelnya router. Oke, boleh tidak semikolon ya. Nah, sebetulnya sudah kita setting semua. Sekarang kita coba yang di sini nih, home page ya. Template. Nah, nanti ini untuk home ini ya. Untuk home misalnya kita gunakan heading 3, misalnya ini home. Nah, seperti ini. Mungkin ini simpel aja. Phoneball ini adalah kelas pada Tailwind CSS. Nanti isinya kita pakai Laravel Assume aja ya untuk home. Begitu juga dengan info page ya. Misalnya ini informasi, halaman informasi, tapi dia nanti agak berbeda perlakuannya dengan home page ya. Di sini nanti metadatanya untuk info page ini dia perlu login dan di sini tidak perlu login ya. Nah, seperti itu. Jadi ini misalnya heading 3 ini adalah info. Kita coba kelas phoneball. Oke. Paragraph
lorem ipsum ya, seperti ini ya. Sedangkan login nanti kita akan coba buatkan loginnya ya. Ini heading tree login. Nah, seperti ini ya. Kelas misalnya phone ball. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya. Di sini nanti ada template juga. Di sini kita digunakan di container kelas dari Tailwind CSS MX auto supaya dia tengah ya. Nah, seperti itu. Di sini kita coba untuk menu ya. Untuk menu misalnya kita kosongkan aja dulu ya. Nah, nanti di sini ada router link to home ya. Seperti ini. Ini home nanti. Oke. Ya, ada lagi nanti router link ya. Ini pernah saya jelaskan di pengenalan routing ya. Info. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak saya jelaskan lagi di sini, langsung saja saya percepat ya seperti ini. Router link to login nggak perlu ya, nanti dia akan di direct ke satu aja ya. Oke, nah seperti itu. Ada 3 ya. Nah, di sini nanti kita ada 2, sorry. Di sini nanti kita tambahkan juga untuk menampilkan ya router view. Nah, ini juga saya kenalkan di pengenalan routing ya, dalam video pengenalan routing. Kita coba jalankan ya. Saya tutup aja ya. Di sini saya buka terminalnya npm run sub. Nah, seperti ini. Kita coba klik yang ini. Oke, ini sudah ada ya. Home, info sudah, tapi ini memang menunya belum tampak bagus ya. Kita coba gunakan Tailwind CSS ya. BG misalnya blue 900 ya. PX 3 PY 2 seperti itu ya. Oke, nanti text white ya. Oke, misalnya nanti di sini kita gunakan Plex ya. Nah, ini semua kelas-kelas dari Tailwind CSS ya. Oke, nanti kalau dia kalau dia hover nanti akan terjadi perubahan warna backgroundnya. BG blue misalnya ini 600 ya, seperti ini. Tuh ya. Kita coba ini sedikit rounded. Oke, seperti ini ya. Nah, rounded ya. Oke, ini kita coba buat PY misalnya 2 ya. Jadi ada jarak seperti itu ya. Nah, ini kita kopikan aja nih. Kita kopikan ke sini ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau ada sedikit jarak horizontalnya, ya jadi gap ya. Gap X misalnya 1. Oke, karena kita pakai Plex jadi bisa kita atur jaraknya ya. Nah, seperti ini. Simple ya. Simple seperti ini. Boleh kita tambahkan link aktif misalnya ya. Kita coba nih di sini nih. Link aktif class ya, misalnya aktif. Oke, seperti ini. Nanti kita buatkan CSS-nya di sini ya. Pada ini nih pada sini ya. Kita buatkan CSS-nya jadi style CSS group misalnya ya. Aktif misalnya background colornya misalnya kita bisa cari color di sini misalnya background
background color ya. Nah, di sini kan ada color nih. Oh, oke. Nah, ini misalnya kita ambil yang merah ini, berarti nanti bisa kita pakai seperti ini ya. Nah, ini seperti ini nih. Kita copy aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita coba. Tuh, yang aktifnya jadi dia berubah warna ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau di sini kan kita simpan metadata nih ya. Jadi kalau kita coba pakai apa ya di sini ya. Nah, di sini nih. Ada metanya ya. Ada metadata seperti ini. Jadi kita bisa pakai yang metode yang sebelumnya ya, metode before each atau nanti pakai tapi biasanya metadata ini karena dia adalah terletak di setiap routing ya, jadi dia bisa diakses secara global dengan menggunakan before each ya. Contoh seperti ini nih. Before each kan sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah routing nanti ada metode yang dijalankan namanya before each ya, tapi secara umum itu ya. Nanti ada before enter. Before enter itu nanti sama seperti before each akan dijalankan sebelum masuk ke routing tertentu ya, tapi kita tempelkan di dalam routing ini ya, di dalam routing tertentu. Tapi untuk globalnya nanti bisa kita gunakan before each. Nah, kalau ini belum paham nanti silakan lihat di video saya tentang before each, before enter, before route enter ya. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini saya buat tadi kan ada router ya, before each. Nah, seperti ini. Function misalnya ya. Saya gunakan to misalnya ya. Oke, kita coba ya. Kenapa tuh? Karena kan kita mau before each ini kan dijalankan ketika mau menuju ke routing tertentu ya. Jadi to ya. Kalau kita coba console ya, console titik log ya. Nah, kita coba kita coba akses meta ya. Kita coba akses misalnya namanya adalah need login. Nah, kita coba lihat ya. Oke, ini saya coba inspect ya. Lihat di konsol nanti. Nah, ini false ya. Kalau ini true ya. Jadi bisa kita ambil nilainya false, true. Nah, jadi maksud kenapa? Ini bisa kita buat mekanisme nih. Misalnya kalau kita mau ngakses ini harus perlu login nih, ya. Jadi bisa kita buatkan seperti ini nih, ya. Jadi if to meta need login misalnya ya. Nanti bisa kita lempar misalnya nanti oke, kita coba pakai penamaan ya routingnya ya. Dan mengenai penamaan routing ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Misalnya ini kita namakan home ya, supaya enak aksesnya, mudah aksesnya ya. Lalu ini name, ini namanya misalnya info ya, seperti ini. Lalu ini misalnya name, ini namanya misalnya kita samakan aja seperti fungsinya ya, ini login. Nah, seperti ini. Jadi ketik oke. Oh, ini sepertinya ini belum selesai ya. Jadi ketika dia butuh loginnya true, nanti kita coba lempar ke name login. Nah, seperti ini. Ya. Bisa kita lihat nih. Oke, ya. Jadi dilempar ke halaman login nih. Dia tidak bisa masuk langsung ke true, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita manfaatkan konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau tambahkan halaman login ya silakan nanti. Ya, halaman login itu misalnya nanti seperti ini nih. Ini div ya. Div, misalnya nanti di sini ada div dan sini nanti ada label. Misalnya label username ya. Di sini nanti username, oke. Ya, nanti di sini ada input
tipe teks ya, misalnya. Nanti name-nya boleh diisi username ya, ID-nya boleh diisi username nanti seperti ini. Nah, ini kita coba copyin aja ya. Oke, ini biasanya kan U-nya besar ya, username. Nanti ini biasanya kita gunakan untuk password ya. Nah, ini nanti ini password semua ya. Dan tipenya jadi password juga ya, bukan teks ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita coba lihat, oke. Ini kita perlu CSS Tailwind ya. Kita perlu Tailwind, misalnya kita kasih border seperti ini ya. Oke, itu bisa lihat tuh ya. Jadi membuat dia tampak lebih bagus lagi, kita bisa gunakan Tailwind CSS ya. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa nanti kita buat PX-nya 3, PY-nya 2, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti di sini kita buatkan kelas border juga nih misalnya. Oke, jadi kalau ini keluasan kita coba sepertiganya aja width-nya. Nah, seperti itu ya. Kita coba nih paddingnya 3 misalnya. Oke, seperti itu ya. Dan ini mau lebarnya nanti lebarnya kita mau buat full ya. Misalnya seperti ini. Ya. Oke, nanti bisa kita kelasnya bisa kita copyin aja di sini. Yang ini juga nih. Kalau ini bisa juga kita copyin ya. Untuk yang ini. Nah, jadi metadata itu bisa kita gunakan banyak tujuannya. Contoh di sini saya buat misalnya setiap routing ini ada informasi. Informasinya itu adalah seperti ini nih, kita lihat ya. Ada sebuah meta. Meta itu menyimpan sebuah variabel ya. Sekali lagi dia bisa lebih ya. Di sini misalnya variabelnya need login. Ya, ini juga need login. Ini nilainya false, ini nilainya true. Jadi kalau saat di router before edge ini nanti kita cek nih, kalau metadata need loginnya adalah true, nanti dia akan dilempar ke halaman login misalnya seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat nih, kalau home kan tidak dilempar ke halaman login, kalau info nanti dia dilempar ke halaman login karena dia true ya. Jadi untuk mengakses halaman info ini perlu login terlebih dahulu, maksudnya seperti itu ya. Nah, itulah contoh metadata ya. Saya rasa cukup ya penjelasan saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.